Zoom dulu, meskipun pecah yang penting kelihatan atau alpukatnya sudah besar. Ini akan rontok. Yang kalau kayak gini pasti ini gagal ini. Nah, ini kalau pasti gagal kalau yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melakukan pengecekan guna penanggulangan si hama agar tidak menyerang dari pohon alpukat, dan juga mengetahui tentang lokasi penanaman alpukat yang jarang terkena hama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam perawatan alpukat sangat diperlukan pengecekan guna penanggulangan si hama agar tidak menyerang pohon alpukat, apalagi saat alpukat sedang berbunga ataupun berbuah. Pengecekan rutin 1 minggu 1 kali diperlukan saat alpukat sedang berbuah dan buah tersebut masih kecil. Dikarenakan buah alpukat yang masih kecil mudah terserang hama dan jadi sasaran empuk bagi si hama. Maka dari itu diperlukan pengecekan dan juga penyemprotan rutinitas 1 minggu 1 kali. Berikut ini adalah pembahasannya. Sobat botanikal, di depan saya ini adalah jenis alpukat dari peluang. Nah, ini di lantai 2 ya. Di lantai 2 kita bisa melihat alpukat peluang sedang berkembang. Ya, maksudnya berbuah tapi kecil-kecil. Nah, kayak gini. Ini lumayan, bentar. Saya lap dulu untuk kameranya. Ternyata blur. Iya. Nah, kayak gini. Jadi setelah hujan nanti kita semprot. Kalau di belakang rumah ini tidak terlalu banyak hama ya. Kita merasakannya kalau di pemukiman itu tidak terlalu banyak hama, sedangkan kalau misalnya di ladang ataupun di sawah itu banyak sekali hama. Jadi kita melakukan perawatannya itu rada kikrik ya, rada sering kalau yang buat lahan-lahan yang kayak lahan-lahan pertanian, bukan seperti tempat kampung kita ya. Kalau di kampung itu tidak terlalu banyak hama, jadi rada santai sedikit. Nah, ini banyak ya. Ini kalau ini kan ada juga yang sudah hampir ready ya di sana. Which kita zoom dulu, meskipun pecah yang penting kelihatan atau alpukatnya sudah besar. Mungkin kisaran 1 kg ya, lumayan alhamdulillah. Dan juga ada yang di sana lagi juga ada. Tuh iya kan. Alhamdulillah juga, karena memang ada yang awal dan juga ada yang akhir. Nah, yang awal sudah jadi besar kayak gitu dan nanti disusul sama yang akhir-akhir, dan kita nanti akan review untuk kematangan ya. Karena ada yang bertanya tentang bijinya ya, biji dari alpukat tersebut apakah besar ataukah kecil ataukah sama aja dengan alpukat Jawa atau alpukat lokal. Nah, kalau kita merasakan sih seperti alpukat lokal, cuman daging dari buahnya itu apa namanya lebih tebal daripada alpukat yang lain. Tapi kalau yang jenis peluang ini biasanya kalau musim hujan kayak gini ya memang kadar airnya rada meningkat sedikit. Jadi perbedaannya itu beda sama yang saat musim kemarau kita panen ya, jadi memang beda. Nah, karena kenapa? Ya memang kalau kadar airnya itu hujan kayak gini terus dia akan menyerap banyak air, jadi buahnya pun berair. Nah, seperti itu. Dan untuk kematangan nanti ada rongga udara di dalam alpukatnya. Kalau ini buahnya itu sudah matang, kita kocok, itu biasanya akan bunyi ya, akan bunyi kayak ada benda kluduk kayak gitu. Nah, terus untuk dari daging buahnya itu nanti akan menguning. Biasanya itu kan orang-orang sekitar kita kan bilang mentega. Nah, kadang itu orang itu salah paham tentang mentega. Mentega itu kan semua dibilang mentega karena apa? Kuningnya. Alpukat ini pun juga kuning ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita review setelah buahnya matang ya. Itu. Di depan saya ini adalah alpukat dari aligator yang kemarin kita review untuk bunganya, karena bunganya itu banyak sekali dan sekarang sudah jadi banyak sekali. Tapi mungkin ini nanti akan seleksi alam, jadi memang akan buahnya akan rontok ya. Dan juga ternyata dari segi bunganya ini kemungkinan besar karena dimakan oleh belalang. Nah, kalau dimakan oleh belalang itu jadi seperti ini. Nah, jadi potol ya, jadi kayak gini.
dan ini memerlukan untuk penyemprotan. Dan ya, ini memerlukan penyemprotan ya kayak gini nih. Ini ada ulatnya kayak gini. Nah di sini kayak gini, dan ya kegagalan juga ada yang menyerang dari buahnya, karena buahnya ini jadi kosong. Nah ini kemungkinan akan gagal ya. Jadi kita mau melakukan penyemprotan. Untuk penyemprotannya sendiri jangan lupa, kalau penyemprotan jika masih kecil seperti ini kan masih kecil, nah kita melakukan penyemprotannya, kalau kita melakukannya itu 1 minggu 1 kali, ada yang 2 minggu 1 kali, ada yang 3 minggu 1 kali. Tapi dari segi itu kalau sudah besar kita 2 minggu 1 kali pun berani. Tapi kalau masih kecil-kecil kayak gini, kalau misalnya terlalu ulatnya itu sudah masuk ke dalam alpukat ini, nah nanti ini akan rontok. Yang kalau kayak gini pasti ini gagal nih. Nah ini kalau pasti gagal kalau yang ini. Ini dari alpukat alligator sendiri. Dan tingginya memang untuk tingginya itu seperti orang dewasa ya, kisaran 180 sampai 2 meter lah. Kita bulatkan aja bilang 2 meter, tapi ini enggak sampai 2 meter sebetulnya, dan sudah berbuah. Nah ini di lokasi persawahan ya. Memang untuk alpukatnya sendiri itu sendiri, hanya ada satu ini yang ada di sekitaran sini. Nah memang persawahan, nah tuh. Jadi cuma satu. Kita juga pernah mereview untuk lokasi yang kita tanam di lokasi kayak ibaratnya kayak rumah ya. Kalau rumah sendiri itu hamanya itu tidak terlalu banyak, sedangkan kalau misalnya di lokasi-lokasi seperti persawahan ataupun ladang itu biasanya akan banyak. Entah itu karena hamanya itu kalau di perumahan mungkin banyak orang kan yang punya ayam. Nah, mungkin ayamnya itu memakan dari hama tersebut. Mungkin, tapi kita juga tidak tahu. Tetapi kenyataannya kalau misalnya kita tanam di lokasi yang kayak gini, biasanya itu banyak hamanya. Jadi untuk melakukan rutinitas untuk perawatan yaitu penyemprotan, pemupukan, pengecoran ya. Ada yang pemupukannya itu setengah tahun 1 kali, ada yang berapa bulan 1 kali gitu. Jadi ada juga yang mingguan. Nah kalau pemupukannya sendiri untuk rabu kandang, kita kasih rabu kandang sekitaran 20 sampai 25 kilogram kita taburkan di sekelilingnya. Nggih, viralke niki. Ya. Jadi memang kita taburkan di sini. Ya, ditaburkan terus diberi pupuk, kita cor. Itu pupuk untuk jenis pupuk kandang ya, 25 kilo atau 20 kg. Itu setengah tahun 1 kali. Ya. Jadi setahun 2 kali seperti itu. Nih, seperti itu. Dampak buah alpukat yang tidak disemprot saat sedang berbuah dapat mengakibatkan kerontokan si bakalan buah dikarenakan terserang oleh hama yang masuk ke dalam daging buah. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, ini kita lihat ya, di sini ada alpukat yang jatuh dan ini kayaknya kena hama karena kita melakukan pembelahan sama si buah yang gugur. Ternyata di dalamnya itu ada ulat. Kalau yang ini kayaknya memang seleksi alam ya. Nah, kalau kita cari yang lainnya coba. Oh ada. Ini bukan ya? Oh bukan. Nah tadi kita belah yang segini aja ada ulatnya. Nah ini ada pup dari larva ulat di dalamnya. Nah, ini sebagai pertanda kalau alpukatnya ini terkena hama ulat. Jadi memang perlu untuk kita semprot ya, mungkin 1 minggu sekali kita semprot, terus kita melakukan perawatan. Nah di sini ini dibelah lagi, ini kecil dan larva ulatnya nggak ketemu ya, larvanya udah nggak ada. Terus bentar, fokus kah? Nah di sini ini akan ada larva alis pup dari larva, memang larva ulat. Nah, jadi ulatnya masuk ke dalam dan merontokkan dari si buahnya. Jadi harus berhati-hati untuk perawatan dari alpukatnya. Jangan sampai ya, ini karena kita teledor ya, kita mengumpulkan ada beberapa ya alpukat yang pentil alpukat dan ternyata rontok karena terserang oleh hama tanaman seperti hama ulat. Nah seperti itu, kita melakukan penyemprotan. Nah, gimana menurut kalian?
Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.